Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Salam sukacita bagi kita. Salam jumpa kembali dalam renungan harian yang menyapa kita. Hari ini ayat renungan bagi kita tertulis dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, masuk dalam kitab Wahyu, maka pembahasan kita akan mengarah pada akhir zaman atau yang sering disebut orang dengan kiamat. Tahun 2012, seorang peramal di negara kita pernah mengatakan bahwa 2012 menjadi tahun kiamat bagi seluruh dunia ini. Banyak orang yang kemudian takut, banyak orang yang khawatir, kemudian melakukan banyak hal untuk menikmati hidupnya karena berpikir bahwa 2012 semuanya akan berakhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara tentang akhir zaman dan kiamat sering sekali mendatangkan kekhawatiran bagi kita sebagai manusia. Karena dalam gambaran kita, dalam pikiran kita, kiamat adalah kehancuran dari seluruh dunia yang diciptakan Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, berbicara tentang kiamat. Yang pertama, tentang akhir zaman, tidak seorang pun yang tahu. Bahkan Yesus pun tidak mengetahui kapan akan terjadinya akhir zaman itu. Yesus sendiri pun tidak tahu kapan kedatangannya kedua kali. Hanya Allah Bapa pencipta, Allah Bapa di surga yang tahu tentang kapan kedatangan Yesus kedua kali. Oleh sebab itu, jika dalam hari-hari terakhir ini seringkali orang berbicara kiamat sudah dekat, akhir zaman sudah dekat, itu tidak menjadi pegangan bagi kita karena tentang akhir zaman, tentang kiamat itu hanya Tuhan Allah Bapa yang tahu. Hanya Dia yang menciptakan semesta langit dan bumi yang tahu tentang kapan kedatangan Kristus kedua kali. Tapi jika pun dikatakan demikian, bukan berarti kita menjadi tidak bersiap-siap. Kita harus tetap mempersiapkan diri dengan cara hidup yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, berbicara tentang akhir zaman memang digambarkan dengan kehancuran seluruh dunia ini. Tapi bagi orang yang percaya seperti yang dikatakan renungan kali ini, sekalipun dunia ini akan berakhir, tapi tidak untuk orang yang percaya. Pada kedatangan Kristus kedua kali, pada akhir zaman yang disebutkan dalam kitab Wahyu adalah kelahiran dunia yang baru, kelahiran pemerintahan yang baru yang dipimpin oleh Allah sendiri melalui anaknya Yesus Kristus, dan setiap orang yang percaya akan hidup dalam damai, ketenangan, sukacita, juga kebahagiaan. Karena itu, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akhir zaman bukanlah hal yang pantas untuk ditakuti. Kedatangan Kristus bukanlah hal yang untuk dikhawatirkan, tapi itu adalah hal yang membahagiakan bagi kita karena kita hidup dengan percaya di dalam Tuhan. Hidup dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup dengan mempercayakan segala sesuatu yang ada dalam perjalanan hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita hanya kepada Tuhan saja. Karena itu Bapak, Ibu, melalui renungan kali ini dikatakan bahwa akan ada pemerintahan, Tuhan Allah akan berkuasa di sana, di tengah-tengah manusia. Itu adalah gambaran dunia baru, gambaran kehidupan baru yang menjadi tujuan kita sebagai orang yang percaya. Akhir zaman bukanlah sesuatu yang pantas untuk ditakuti,
tapi itu adalah penantian bagi setiap orang yang percaya. Karena itu, hiduplah dengan beriman kepada Tuhan, melakukan apa yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalaupun dunia berkata tidak ada manusia yang sempurna, tapi sebagai orang percaya, kita harus senantiasa mengusahakan hidup kita menjadi pribadi yang sempurna. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebelum kita tutup dalam doa, kita angkat pujian, kita nyanyikan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang boleh kami terima dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan di hari ini, untuk panjang umur yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Sungguh berkat Tuhan begitu banyak dan begitu besar dalam hidup kami yang tidak dapat dihitung oleh jari-jari kami. Jari kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk pelajaran berharga melalui firman Tuhan hari ini. Pada akhirnya, pada kedatangan Kristus kedua kali, Tuhan akan menjadi pemerintah atas kehidupan kami. Karena itu Tuhan, jangan biarkan kami khawatir, jangan biarkan kami takut, tapi ajari kami untuk mempersiapkan hidup kami, menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, dengan teguh beriman kepadamu dan melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Sebagai manusia kadang kami lemah Tuhan, tapi di dalam Tuhan kami percaya Roh Kudus akan menolong kami dan memberi hikmat kepada kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sepanjang hari ini kami sampaikan hidup kami kepadamu ya Allah Tuhan kami. Berkati kami dan seluruh jemaat Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari sakit penyakit. Tapi biarlah kasih Allah melimpah atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat menjalankan aktivitas hari ini. Selamat menikmati berkat Tuhan, selamat melakukan tugas-tugas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.